Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ainun Rizki dari kelompok 3. Ada peribahasa bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya. Menurut Profesor Selo Soe Marjan, konsep perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilakunya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan menurut Kingsley Davis, memberikan definisi perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Dari pengertian di atas terpaparkan, perubahan sosial itu yang berubah adalah pada struktur dan sistem sosialnya. Selanjutnya ada teori-teori perubahan sosial. Yang pertama ada teori evolusi atau evolution theory, yang kedua ada teori konflik atau conflict theory, yang ketiga ada teori fungsionalis atau functionalist theory, yang keempat ada teori siklis atau cyclical theory. Di poin nomor 1 ada teori evolusi atau evolution theory. Teori ini pada dasarnya berpijak pada perubahan yang memerlukan proses yang cukup panjang. Ada beberapa macam-macam teori tentang evolusi. Yang pertama ada unilinear theories of evolution, dan yang kedua ada universal theories of evolution, yang ketiga ada multilinear theories of evolution. Yang pertama, unilinear theories of evolution. Teori ini berpendapat bahwa manusia dan masyarakat termasuk kebudayaannya akan mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, dari bentuk yang sederhana ke bentuk kompleks dan akhirnya sempurna. Pelopor teori ini antara lain Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, universal theories of evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Menurut Herbert Spencer, prinsip teori ini adalah bahwa masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen menjadi kelompok yang heterogen. Yang ketiga ada multilinear theories of evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya, mengadakan penelitian tentang perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian menetap dengan menggunakan pemupukan dan pengairan. Poin kedua ada teori konflik atau conflict theory. Teori ini memiliki prinsip bahwa konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat pada struktur masyarakat. Teori ini menilai bahwa sesuatu yang konstan atau tetap adalah konflik sosial, bukan perubahan sosial. Pandangan teori konflik lebih menitik beratkan pada hal berikut ini. Yang pertama ada setiap masyarakat terus-menerus berubah. Yang kedua ada setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. Yang ketiga ada setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. Dan yang keempat ada kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu oleh golongan yang lainnya. Yang poin ketiga, teori fungsionalis atau functionalist teori perubahan sosial tidak lepas dari hubungan antara unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Apabila perubahan itu ternyata bermanfaat, maka perubahan itu bersifat fungsional dan akhirnya diterima oleh masyarakat. Tetapi apabila terbukti disfungsional atau tidak bermanfaat, perubahan akan ditolak. Selanjutnya ada pandangan teori fungsionalis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada setiap masyarakat relatif bersifat stabil. Yang kedua ada setiap komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. Yang ketiga ada setiap masyarakat biasanya relatif terintegrasi. Yang keempat ada kestabilan sosial sangat tergantung pada kesepakatan bersama atau konsensus di kalangan anggota kelompok masyarakat. Di poin keempat ada teori siklis atau cyclical theory. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu kebudayaan atau kehidupan sosial merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Beberapa bentuk teori siklis, yang pertama ada teori Oswald Spengler, yang kedua ada teori Pitirim A. Sorokin, yang ketiga ada teori Arnold Toynbee.
Yang pertama ada teori Oswald Spengler. Menurut teori ini, pertumbuhan manusia mengalami 4 tahapan, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Pertahapan tersebut oleh Spengler digunakan untuk menjelaskan perkembangan masyarakat bahwa setiap peradaban besar mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Proses siklus ini memakan waktu sekitar 1000 tahun. Yang kedua ada teori Pitirim A. Sorokin. Semua peradaban besar berada dalam siklus 3 sistem kebudayaan yang berputar tanpa akhir. Yang pertama ada kebudayaan ideasional, yaitu kebudayaan yang didasari oleh nilai-nilai dan kepercayaan terhadap kekuatan supranatural. Yang kedua ada kebudayaan idealistis, yaitu kebudayaan di mana kepercayaan terhadap unsur adikodrati, supranatural, dan rasionalitas yang berdasarkan fakta bergabung dalam menciptakan masyarakat ideal. Yang ketiga ada kebudayaan sensasi, yaitu kebudayaan di mana sensasi merupakan tolak ukur dari kenyataan dan tujuan hidup. Dan yang ketiga ada teori Arnold Toynbee. Toynbee menilai bahwa peradaban besar berada dalam siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan akhirnya kematian. Beberapa peradaban besar menurut Toynbee telah mengalami kepunahan kecuali peradaban barat, yang dewasa ini beralih menuju ke tahap kepunahannya. Baik, mungkin segitu saja poin-poin yang dapat kami paparkan kepada teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qauli hada fa astagfirullahal azim arina walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.